Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nasmatul Asriyah dengan NIM 20311010141 dari tingkat 1A Prodi D3 Keperawatan Padang, mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes RI Padang. Baiklah, jadi di video kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai materi tentang anatomi sistem pencernaan pada manusia. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu biomedik dasar. Baik, langsung saja kita mulai pembelajarannya. Mari saksikan. Anatomi sistem pencernaan pada manusia. Nah, anatomi adalah cabang dari biologi yang mempelajari struktur dan organisasi dari bagian-bagian tubuh makhluk hidup yang saling berhubungan satu sama lain. Di dalam anatomi ini terdapat struktur tubuh manusia. Nah, dalam struktur tubuh manusia ini terbagi lagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, rangka manusia. Yang kedua, serabut otot. Yang ketiga, sistem peredaran darah. Yang keempat, sistem pernapasan. Yang kelima, sistem pencernaan. Yang keenam, sistem reproduksi. Dan yang ketujuh, sistem indera. Nah, di video kali ini saya akan mempelajari dan menerangkan tentang sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan ini merupakan sistem yang memproses atau mengubah makanan dan menyerap sari-sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan juga akan memecah molekul-molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim sehingga mudah dicerna oleh tubuh kita ini. Nah, proses pencernaan merupakan suatu proses yang melibatkan organ-organ pencernaan dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Nah, peranan utama sistem pencernaan ini yaitu yang pertama untuk motilitas. Contohnya berupa kontraksi otot polos pada saluran pencernaan yang berfungsi untuk mencampur dan mendorong isi saluran cerna ke arah anus. Nah, yang kedua yaitu untuk sekresi, di mana sepanjang saluran cerna ini banyak terdapat kelenjar yang menghasilkan enzim dan hormon yang berperan penting dalam proses pencernaan. Yang ketiga yaitu digesti. Nah, digesti ini yaitu proses merubah bahan makanan secara biokimiawi menjadi struktur yang sederhana yang dapat diabsorpsi. Yang keempat yaitu absorpsi. Absorpsi ini yaitu penyerapan nutrien di usus halus. Nah, jadi proses sistem pencernaan ini terdiri dari dua macam. Yang pertama secara mekanik dan yang kedua secara kimiawi. Nah, pencernaan secara mekanik ini adalah proses mengubah makanan menjadi kecil dan lembut. Nah, pengusahaan ini dilakukan oleh gigi dan dibantu lidah serta peremasan yang terjadi di dalam lambung. Yang kedua tadi yaitu secara kimiawi. Pencernaan secara kimiawi ini adalah proses mengubah zat makanan yang kompleks menjadi yang lebih sederhana dengan bantuan enzim, sehingga mudah diserap oleh tubuh kita ini. Nah, yang mana proses dari sistem pencernaan ini yaitu ada beberapa macam. Yang pertama, ingesti. Ingesti ini adalah pemasukan makanan ke dalam tubuh melalui mulut. Yang kedua yaitu mastikasi. Mastikasi ini adalah proses mengunyah makanan oleh gigi. Yang ketiga yaitu deglutisi, yang artinya proses menelan makanan di kerongkongan. Selanjutnya, digesti adalah pengubahan makanan menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang terdapat di lambung. Selanjutnya, ada absorpsi, yaitu proses penyerapan yang terjadi di usus halus. Nah, yang terakhir defekasi yaitu pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak berguna untuk tubuh melalui anus. Nah, yang paling utama yang harus kita ketahui yaitu organ-organ yang terlibat dalam proses pencernaan ini, di mana organ-organ itu terdiri dari Nah, ini merupakan gambar dari anatomi sistem pencernaan pada manusia. Nah, organ-organnya dari sistem pencernaan ini terdiri dari yang pertama yaitu mulut, yang ini.
Selanjutnya ada kerongkongan dan ada lambung, yang ini ada lambung dan terus ke usus halus. Selanjutnya ini usus besar dan terakhir anus. Nah, jadi itulah organ-organ yang terlibat dalam proses pencernaan ini. Sebelum saya menjelaskan tentang bagaimana cara kerja sistem pencernaan manusia ini, mari teman-teman semuanya perhatikan dulu cuplikan video animasi berikut ini. Nah, dari video tadi dapat kita lihat bahwa makanan awal mulanya masuk dari rongga mulut dan dikeluarkan melalui anus. Setiap hari kita memakan makanan atau yang kita minum. Nah, bagaimana caranya tubuh kita ini mengolah makanan tersebut? Makanan yang kita makan dalam bentuk roti, daging misalnya, dapat diserap oleh tubuh kita ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi, bahwa sistem pencernaan ini berfungsi untuk memecah makanan dari ukuran yang lebih besar menjadi lebih kecil. Ini semua akan melibatkan organ-organ yang ada dalam tubuh kita untuk memprosesnya agar bisa diserap oleh tubuh kita dan sampai dikeluarkan. Jadi, organ pencernaan yang paling depan ini adalah mulut. Semua makanan yang kita makan selalu lewat mulut. Di dalam mulut ini ada rongga mulut dan di dalamnya terdapat gigi. Nah, gigi manusia ini jumlahnya ada 32 ketika kita sudah dewasa. Gigi ini terbagi lagi menjadi beberapa macam, yaitu ada gigi seri yang letaknya di depan. Yang ketika kita tertawa itu yang akan duluan kelihatan seperti ini. Nah, selanjutnya ada gigi taring. Gigi taring ini jumlahnya ada 4 buah dan berfungsi untuk mengoyak makanan, misalnya untuk mengoyak daging. Dan ada lagi gigi geraham. Gigi geraham ini ada yang disebut dengan premolar dan ada juga yang disebut dengan molar. Biasanya gigi yang paling belakang ini pada beberapa orang tumbuhnya tidak rata. Misalnya ada yang tumbuhnya miring ke depan yang disebut dengan infaksi. Jadi, gigi ini berfungsi untuk mengunyah makanan atau yang disebut dengan proses pencernaan makanan secara mekanik, yaitu dikunyah. Nah, gigi ini dibantu oleh lidah, dan lidah ini berfungsi untuk mengaduk makanan di dalam mulut dan juga untuk membantu memposisikan makanan supaya gigi dapat bekerja dengan baik. Selain itu, di dalam mulut ini juga terdapat kelenjar ludah. Nah, kelenjar ludah ini akan menghasilkan air liur atau yang biasa kita sebut dengan bahasa kerennya yaitu saliva.
Nah, saliva ini mengandung enzim. Nama enzimnya adalah enzim amilase yang berfungsi untuk mengubah pati menjadi maltosa atau glukosa. Contohnya, pada saat kita mengunyah nasi, kemudian nasi itu kita kunyah lebih kurang sekitar 3 sampai 5 menit dan akhirnya rasa nasi tersebut akan menjadi manis karena enzim bekerja di dalam mulut kita ini. Nah, setelah makanan ini dikunyah dengan bantuan lidah mendorong ke belakang makanannya, akhirnya makanan tadi akan masuk ke kerongkongan atau yang kita sebut dengan esofagus. Esofagus ini berfungsi sebagai saluran yang menghubungkan antara mulut sampai ke lambung. Nah, di esofagus ini ada gerakan yang dinamakan dengan gerakan peristaltik. Esofagus ini terdiri dari otot yang bentuknya longitudinal dan sirkuler yang gunanya untuk menggerakkan makanan ke arah lambung. Nah, lanjut ke organ selanjutnya yaitu lambung. Lambung ini dikenal dengan ventriculus atau berbentuk seperti kantung yang besar dan terletak di sebelah kiri. Lambung ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian paling atas yang berhubungan dengan kerongkongan atau esofagus tadi disebut dengan bagian kardia. Nah, selanjutnya ada bagian fundus dan bagian bawah yang terhubung dengan usus duodenum disebut dengan bagian pylorus. Nah, di dalam lambung ini terjadi proses pengadukan makanan. Jadi, makanan tersebut akan tercampur dengan asam lambung. Dan akhirnya di lambung ini akan terjadi proses di mana enzim-enzim bekerja di sana. Di dalam lambung ini terdapat asam lambung yang disebut dengan asam kloida yang berfungsi untuk membunuh kuman-kuman yang masuk. Dan asam ini dapat melindungi tubuh kita atau pencernaan kita ini dari kuman yang masuk. Akhirnya dengan begitu, enzim-enzim dapat bekerja dengan baik. Jadi, enzim ini ada namanya enzim pepsin yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Ada juga enzim renin yang berfungsi mengubah kaseinogen menjadi kasein, yaitu protein yang terdapat pada susu. Ada juga enzim lipase yang berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan juga untuk dipecah menjadi lebih sederhana lagi untuk dapat diproses lebih lanjut. Nah, bahan makanan yang diproses di lambung ini disebut dengan kim. Nah, kemudian kim dari lambung ini akan diteruskan ke usus halus melalui bagian pelorus. Lalu kim ini keluar dan masuk ke usus halus. Nah, usus halus ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan yang disebut dengan ileum. Disinilah terjadi proses penyerapan sari-sari makanan yang dibantu dengan enzim-enzim atau getah yang dihasilkan oleh beberapa organ. Yang pertama yaitu kantung empedu. Nah, di kantung empedu ini menghasilkan cairan empedu yang digunakan untuk mencerna lemak. Ada juga organ pankreas yang berfungsi untuk menghasilkan enzim-enzim dan juga hormon insulin. Nah, usus-usus ini bisa menghasilkan beberapa jenis enzim, misalnya enzim sukrase, enzim maltase, enzim laktase, dan enzim pepsidase. Nah, enzim-enzim ini berfungsi untuk pemecahan molekul yang kompleks menjadi yang lebih sederhana agar dapat diserap oleh tubuh kita ini. Nah, lalu sisa-sisa makanan yang ada di usus kecil tadi akan masuk ke dalam usus besar yang disebut dengan kolon. Dan sisa-sisa makanan ini tadi dari usus kecil akan masuk ke usus besar bersama dengan air dan mineral. Nah, air dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh akan diserap melalui usus besar. Di sini juga ada gerakan yang dinamakan dengan gerakan peristaltik. Jadi dia akan naik dulu dari kolon ascendens, kemudian kolon transversum, dan kemudian ke kolon descendens, dan selanjutnya ke rektum, akhirnya akan dibuang melalui anus. Nah, sistem pencernaan yang terakhir ini disebut dengan anus atau dubur. Jadi inilah proses pencernaan pada manusia mulai dari mulut sampai ke anus.
Jadi, kesimpulannya, proses pencernaan makanan pada manusia ini awalnya makanan akan masuk ke dalam mulut, selanjutnya akan diteruskan ke kerongkongan, lalu dibawa ke lambung, ini lambung, dan selanjutnya dibawa ke usus halus, dan lalu kemudian masuk ke usus besar. Yang terakhir, makanan tadi akan dikeluarkan melalui anus. Nah, begitulah proses dari pencernaan makanan yang ada dalam tubuh kita ini. Kira-kira itulah mekanisme dari kerja sistem pencernaan pada manusia ini. Oke, demikianlah video pembelajaran yang bisa saya jelaskan tentang anatomi sistem pencernaan pada manusia. Semoga bisa menambah wawasan dan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.